Shalom sahabatku, semoga Anda semuanya diberkati. Amin ya. Saya percaya ya, Anda, istri maupun suami Anda, kemudian anak-anak Anda, kerabat Anda, semua pasti akan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus ya. Itu harus kita imani. Ada satu topik yang menarik untuk kita pahami bersama pada video kali ini. Topiknya adalah keselamatan sorga ya, keselamatan sorga ya. Kita semua akan ke sorga. Seperti apa upaya kita sehingga kita bisa ke sorga? Nah, ini yang menjadi poin penting yang kita harus pahami. Apakah penjahat sekaliber membunuh ribuan orang bisa masuk sorga? Apakah pezina bisa masuk surga? Apakah ya pencuri bisa masuk surga? Apakah pendeta bisa masuk surga? Apakah gembala bisa masuk surga? Apakah pastor bisa masuk surga? Apakah pelayan khusus bisa masuk surga? Pertanyaan ini penting untuk kita pahami. Memang di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 mengatakan bahwa barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan maka akan diselamatkan. Benar sekali itu. Tetapi bagaimana esensi yang harus kita pahami, esensi keselamatan surga itu dilihat dari sudut pandang ketika Yesus ada di dalam dunia dan dia berbicara kepada manusia. Kita akan baca dari satu ayat. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kita baca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 39 dan 43. Dua ayat, 39 dan sampai 43. Jadi Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Saya akan bacakan bagi Anda. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang tertimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini yang dia maksudkan adalah Yesus yang disalib bersama dengan mereka, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, luar biasa ya. Anda lihat bagaimana penjahat-penjahat itu digantung bersama dengan Yesus. Bagaimana statement mereka berdua. Yang satu mengatakan, Tuhan selamatkanlah. Ya, selamatkanlah engkau dan saya. Seseorang ini masih melihat sesuatu yang lain dari diri Yesus. Misalnya dia menjadi seorang malaikat ya, mungkin kemudian dia bisa berubah dan menyelamatkan. Dan dia berharap secara harfiah, penyelamatan secara harfiah, yaitu terlepas dari salib. Tetapi menarik untuk yang di sebelah kanan. Justru dia menegur yang di sebelah kiri daripada Yesus yang disalib. Engkau jangan berkata begitu. Nah, teman-teman, dari dua sifat ini bisa kita ketahui respon seperti apa yang Yesus terima. Kalau yang satu tidak juga menghujat sebab dia menginginkan keselamatan turun dari salib.
ya. Dia juga menginginkan selamat secara jasmania, terlepas dari salib roboh, mereka bisa berjalan lagi dan hidup di dunia ini, ya. Tetapi yang satu responnya berbeda. Respon yang pertama adalah jika engkau datang sebagai Raja Tuhan. Sebab ini sesuatu yang luar biasa. Ketika dia katakan begitu, jika engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mau mengagungkan nama Tuhan. Dia katakan, jika engkau datang sebagai Raja, ingatkanlah aku, ingat aku. Lalu dia katakan, Yesus katakan, saat inilah engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan hal-hal yang sifatnya jasmania, tetapi respon hati mengakui Yesus adalah Raja. Jadi jika Anda sekarang tidak pernah mengakui Yesus adalah Raja di dalam dirimu, maka engkau tidak pernah akan sama-sama dengan dia di Firdaus. Ya. Sekali lagi, jika Anda tidak merespon Yesus sebagai Raja di dalam hatimu, maka engkau tidak akan datang ke Firdaus. Ingat teladan Yesus, dia sebagai Raja, tetapi dia melayani, dia datang kepada orang miskin, dia tidak mementingkan diri sendiri, tidak. Dia menyembuhkan orang, dia memberikan makan ribuan orang. Walaupun dia bukan pengusaha besar ketika itu, yang bisa membeli makanan dengan ribuan ton, tidak. Tetapi dengan mujizatnya, dia bisa memberikan makan ribuan orang. Dia bisa menyembuhkan yang sakit. Semua bisa dilakukan. Bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi orang lain. Hati-hati bagi kita semua yang karena pelayanan kepada Tuhan, kita mementingkan diri sendiri, mementingkan harta, kekayaan. Hati-hati. Maka kitalah yang menjadi seperti orang di sebelah kiri. Hanya menginginkan kehidupan turun dari salib. Menginginkan turun, keluar dari penderitaan, tidak mau memikul salib. Kita harus belajar terhadap dia yang di sebelah kanan, yang tetap memikul salib dan menanti pengharapan Yesus sebagai Raja, dan dia telah diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin.